Saya sekarang menggunakan beberapa broker, kombinasi lokal dengan luar. Masing-masing punya plus minus. Sekarang broker lokal ada kemajuan, tetapi baru satu broker saja yang bisa entry 0,01 lot. Dan itu sesuai dengan izin resmi dari Bapepti. Saya DNA depo 15.000, WD 13.000. Selisih 2.000 kan? 3.000 viral blast. ATG selisih 1.000, oke. Nah, itu mereka kan dapat duit lagi. Dan itu nggak boleh. Menurut hukum Indonesia, kalau Anda mau mengambil keuntungan dari selisih kurs, Anda harus punya izin. Jadi, itu namanya exchanger. Iya, beli robot kan bayar. Berarti kan dia dapat duit dari robot. Dia dapat duit dari sebagai broker selisih antara harga beli dengan harga jual. Anda cek deh, spreadnya itu kan tidak kompetitif. Terus dia dapat duit lagi dari exchanger. Nah, broker-broker yang benar itu nggak ada harusnya selisih antara depo dengan WD. Artinya ada selisih, tapi itu murni selisih spread sesuai dengan berlakunya di bank, termasuk broker luar pun harusnya mengikuti selisih kurs di bank lokal. Kenapa? Karena kita deponya ke bank lokal. Kalau kita bicara broker lokal yang terregulasi Bapepti, jelas punya kelebihan dalam hal apa? Ya regulasi. Orang bilangnya legit, legitimate. Di samping udah jelas dia nggak ada selisih depo WD yang besar. Broker luar ada yang tetap ada selisih antara depo dengan WD, ada yang nggak ada selisihnya mengikuti kurs seperti BCA, BRI, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita profesional di sebuah bidang atau kita tahu sesuatu yang benar, walaupun kita belum level profesional umpama, maka sampaikanlah yang benar. Yang kedua, hindarilah perdebatan. Karena kita profesional atau kita belum profesional tapi kita tahu mana yang benar, kemudian kita sampaikan sesuatu yang benar kepada teman kita, keluarga kita, terus orang tersebut ngeyel, nggak terima. Prinsip stoikisme itu berlaku. Artinya apa? Terserah lu. Yang penting, gua sudah menyampaikan yang benar. Bahwa kebahagiaan gua karena menyampaikan sesuatu yang benar. Kebahagiaan gua bukan karena respon lu, kasarnya begitu. Itu tidak mengganggu emosi, kesehatan mental, dan saya emang nggak mau debat, karena percuma. Saya misalkan menyampaikan materi trading, ini begini. Jelas ini sebuah kebenaran. Terus di debat, saya nggak akan jadi tidak nyaman. Enggak, saya mengeset pikiran saya, terserah. Pokoknya tanggung jawab saya sebagai profesional menyatakan yang benar. Dinyatakan yang benar Anda nggak mau terima, Anda debat, Anda ngeyel, ya itu hak dia dong. Di dalam kita menyampaikan yang benar, itu bukan dipengaruhi respon orang loh. Menyampaikan sesuatu dalam kaitan dengan coaching, trading, tenang, senang kan yang benar. Anda terima atau tidak terima, Anda jalankan atau tidak jalankan, buat saya tidak akan membuat menjadi saya tidak nyaman. Kalau Anda menerima dan menjalankan hasilnya bagus, oke, saya bertambah senang. Tetapi kalau Anda tidak jalankan, saya nggak menjadi tidak senang, enggak. Makanya saya selalu bilang, Anda alumni TTS, jangan lelah untuk menyampaikan hal yang benar. Anda akan merasa lelah kalau Anda memperhitungkan respon orang. Dan kebanyakan respon orang, kalau belum kepentok, kalau belum kecebur, kalau belum babak belur, sesuatu yang enak didengar itu tetap sebagai sebuah hal yang dia anggap benar. Dalam dunia investasi ada quote, kalau enak didengar atau dilihat, itu justru nggak benar. Sekali lagi saya ulang, dalam dunia investasi, kalau terlihat atau terdengar, kok kayaknya mudah ya, untungnya gede ya, justru itu nggak benar. Dan sering sekali nanti penawaran-penawaran ini berbalutkan agama. Dan itu di semua agama. Coba Anda lihat ya, DNA Pro, bawa-bawa Tuhan loh. Makanya nipu orang tuh paling gampang salah satunya dengan agama. Tapi itu tidak mewakili agama kita dong. Itu pribadi orangnya. Banyak kan naik haji bodong, yang di Makassar, terus yang di artis tuh sekarang lagi di penjara tuh, first travel. Nah, produk investasi bodong tuh bukan hanya di forex gold atau robot doang.
tetapi di banyak bidang. Sekarang pertanyaannya balik lagi, kenapa seperti itu? Karena kecerdasan finansialnya nggak ada atau minim. Dan ini nggak ada urusannya dengan usia. Banyak yang korban-korbannya juga orang-orang yang sudah senior, yang secara logika, karena banyak makan asam garam, mestinya udah nggak bisa tertipu lagi. Dan banyak korbannya juga yang S3, S2, cuma mereka diam. Banyak artis. Saya sering kasih ilustrasi, seperti orang dirampok di tempat prostitusi. Pertanyaannya, mau lapor polisi atau enggak? Terjadi dilematis. Dan sekali lagi, korban-korban investasi bodong itu kan terbagi dua. Ada yang sebetulnya dari awal dia tahu ini nggak benar, tetapi dia mencoba peruntungan. Giliran profit dia, mohon maaf jangan ada yang tersinggung, saya bicara sesuai dengan kenyataan. Giliran rugi, berisik. Padahal dari awal udah tahu ini bodong. Tetapi di sisi lain, memang ada juga banyak yang nggak tahu, nggak bisa membedakan antara bodong dengan enggak. Tetapi banyak kok yang udah tahu dari awal bodong, nggak masuk akal, nggak rasional. Makanya dari awal mesti ditetapkan, kita bermain dalam tanda kutip, game, gambling, atau bisnis, atau trading. Kalau Anda mau game, mau gambling, ada caranya. Dalam kasus investasi bodong, misalkan, Anda harus paham bahwa ini baru, misalkan. Baru jalan maksudnya. Jadi kalau milih investasi bodong, justru nyarinya yang baru, bukan yang udah lama. Karena kan skema Ponzi berlaku. Semakin lama, semakin besar kemungkinan untuk kaburnya. Untuk itu Anda harus tahu, ini mulainya kapan. Belajar investasi bodong nih. Dan dari awal langsung justru investnya besar. Ini kan yang nggak paham, pemikirannya terbalik. Mulai dari 5 juta dulu, bener. Akhirnya masuk 50 juta, begitu 50 juta hilang. Kok kayaknya saya nggak sejahtera ya justru menyampaikan ini gitu. Itu bisa kalau dari segi viewers, bisa banyak nih. Cara melakukan investasi bodong yang lebih aman. Itu biasanya viewernya banyak. Dibanding kita membahas misalkan analisa teknikal, forecast, yang viewernya sedikit. Kenapa? Karena orang malas mikir. Setelah kita tahu kita harus memiliki sikap tough, tangguh, antusias, fokus, terstruktur, kita juga harus punya konsep di dalam menjalankan bisnis apapun loh. Bukan hanya trading. Setuju kan? Dan jangan ikut-ikutan. Saya buka coffee shop, saya punya konsep. Dulu saya punya percetakan. Saya sudah memulai dengan materi dikirimkan secara online. Ada konsepnya. Cepat, tepat dalam sebuah bisnis selalu punya konsep. Masuk ke trading, masuk ke coaching, masuk ke buka coffee shop. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya nggak mau head-to-head bersaing dengan misalkan Starbucks. Saya ambil ceruk pasar yang lain, trader, walaupun tetap terbuka untuk umum. Keluarlah konsep, drink coffee make money. Sambil minum kopi, edukasi, dapat dolar lagi. Itu konsep. Kebanyakan orang trading tuh nggak punya konsep. FOMO, ikut-ikutan. Padahal konsep itu sangat penting. Trading itu dagang. Dagang itu bisnis. Berarti bisnis secara umum harus kita ketahui dulu. Bagaimana Anda nggak tahu bisnis, nggak tahu dagang, Anda mau trading? Konsep-konsep bisnis, konsep-konsep dagang itu Anda harus paham. Salah satu, di dalam memulai sebuah bisnis, dalam skala perintisan, Anda harus paham konsepnya ini apa. Konsep ini juga benar-benar harus dijalankan. Bukan hanya di atas kertas atau pemanis atau penarik saja. Dan di situ harus ada kejujuran serta contoh. Jangan sampai kita punya konsep trading tenang-senang, sayanya nggak tenang, sayanya nggak senang. Kan berarti kita nggak konsisten di situ. Tenangnya, itu yang dimaksud adalah bagaimana
supaya kita selalu menghitung resiko trading sejak awal dan juga setelah dihitung diantisipasi. Setelah diantisipasi dipikirkan kalau terjadi skenario buruk tuh seperti apa? Apakah membuat kita stres? Membuat kita emosional? Apakah membuat pola hidup kita menjadi justru tidak baik dibandingkan dengan sebelum memasuki dunia trading? Maka bisnis itu nggak akan jadi berkat buat Anda. Jadi kalau Anda sebelumnya tidak pernah begadang, gara-gara trading jadi begadang, Anda sebelumnya manusia yang care, gara-gara trading di depan chart terus menjadi cuek kepada pasangan Anda, kepada keluarga Anda, kecanduan, maka secara prinsip bisnis ini menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itu, harus selalu diupayakan bagaimana supaya kita tetap tenang dan kualitas hidup kita, baik itu materi atau non-materi, menjadi paling tidak kalau sudah bagus sebelum trading, sama atau semakin baik. Jangan gara-gara trading, uang yang kita kumpulkan 100 juta, tabungan 2 tahun, hilang dalam tempo 2 bulan. Maka sebelum hal itu terjadi, yang berpotensi membuat kita tidak tenang, lakukan langkah-langkah strategis. Bahasa saya, jangan masuk dalam pencobaan. 10.000 Anda entry 1 lot, Anda pikirkan yang baik. Kalau profit, ya. Kalau loss, tahan nggak? Misalkan ke floating 100 pip, 1 lot. Ke floating loss $1.000. Turun lagi 200 pip. Range pergerakan gold sehari bisa 20 poin atau 200 pip. $2.000. Kita masih bisa tidur nyenyak. Ternyata besok pagi bangun jam 8 mau kerja, kita buka gadget, pagi-pagi turun 100 pip. Sehingga kemarin 200 pip, pagi ini 100 pip, 300 pip, $3.000, tadinya 10.000, sekarang tinggal 7.000. Mulai begini-begini kan? Artinya apa? Mulai tidak tenang. Akibat apa? Tidak memikirkan resiko kalau entry 1 lot tidak menginput stop loss, di mana skenario yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, apa langkahnya? Nggak input stop loss. Jadi tidak ada pembatasan kerugian. Pembatasan kerugian itu di margin call aja. Artinya $9.000 hilang. Hari kedua ternyata di luar kebiasaan, turun lagi dia malamnya 200 pip. Sehingga hari pertama range-nya 200 pip, hari kedua range-nya 300 pip, jadi 500 pip ke floating loss, $5.000. Pada saat situasinya tidak tenang, maka otak kita menjadi tidak lurus. Otak menjadi tidak lurus pada saat sebuah bisnis sedang tidak bagus, floating loss $5.000 kan. Anda melakukan ekspansi, Anda entry lagi, Anda buy lagi 1 lot. Padahal di buy sebelumnya Anda ke floating loss. Itu kan seperti sebuah bisnis, saat ini hasilnya lagi nggak bagus, Anda ekspansi dengan nambah lagi 1 lot, buy. Itu ilustrasinya. Yang ada, entry kedua, floating loss juga. Akibat dia besoknya, hari ketiga, turun lagi 100 pip. Entry pertama minus 600, entry kedua minus 100, total minus 600 pip, $6.000, equity tinggal 4.000. Mulai kan malam-malam, tiap 1 jam bangun, lihat account. Kok tidak seindah kemarin yang dikatakan marketing? Telepon marketing. Tenang aja Pak, duit Bapak kan masih 14.000. Ternyata yang dikasih tahu balance, bukan equity. Padahal balance itu nggak ada artinya. Yang penting adalah equity. Kenapa? Karena equity sudah memperhitungkan hutang piutang. Tenang aja Pak, besok goldnya naik. Ternyata besok turun lagi, panik. Akhirnya dia masuk sell 2 lot. 1 lot buy, 1 lot buy lagi. Equity tinggal $3.000 minus $7.000. Dikunci dengan entry sell 2 lot. Begitu entry sell 2 lot tidak turun, naik, dua-duanya floating loss. Sementara swap biaya inap jalan terus. Sudah dikunci, ternyata equity berkurang terus. Tidak memperhitungkan adanya swap. Bisa terjadi seperti itu kan kalau Anda sejak awal tidak punya konsep tenang-senang. Sehingga Anda tidak menghitung resiko. Kalau skenario buruk terjadi di otak kita, hanya skenario baik saja yang dihitung. Padahal berapa kali saya bilang, market bukan punya opung kita. Artinya, buang pikiran yang hanya berlandaskan skenario baik. Masukkan jika terjadi skenario buruk, sehingga
kita siap di awal. Saya banyak sekali menerima pertanyaan-pertanyaan, konsultasi, membuka akun yang terlocking. Sebagian bisa dibantu, tergantung sisa equity-nya. Sebagian nggak bisa dibantu. Saya bilang, ini seperti rumah yang sudah mau rubuh. Anda coba renovasi bagian-bagian tertentu. Di sini bagus, bagian tertentu yang lainnya menjadi ambruk. Tambal sulam. Lebih baik pada akun-akun yang sudah tidak bisa dibantu, saya katakan, tarik atau withdraw sisanya. Pindah supplier, karena broker itu supplier. Anda sudah mendapatkan supplier yang nggak benar dengan tidak memberikan informasi yang benar. Ngomongin profit-profit aja. Tetapi Anda tidak boleh menyalahkan 100% supplier yang tidak benar itu. Kenapa? Karena Anda nggak paham dagang. Anda nggak paham bisnisnya, sehingga Anda tidak tahu bahwa supplier itu tidak benar. Tapi kalau Anda paham dagang, Anda bisa bisnis, mestinya dari awal kan Anda tahu bahwa supplier ini nggak benar. Bahwa broker itu supplier. Memilih supplier yang baik perlu, tetapi yang paling utama adalah kemampuan dagang. Karena Anda mendapatkan broker terbaik dunia akhirat sekalipun, istilah khas saya, nggak akan bisa profit kalau Anda nggak bisa dagang. Ini kan analoginya sama. Anda nggak bisa dagang. Anda dapat supplier yang bagus, yang antar barangnya tepat waktu, jumlahnya persis, jenis barang yang diminta dengan yang diantar sama. Pertanyaannya, Anda bisa profit nggak? Ini kan menjadi problem, dan ini juga menjadi kesalahan dalam menentukan akar permasalahan atau substansi. Dia pikir profit atau tidaknya trading gara-gara broker, sehingga dia nyari broker yang bagus terus. Ya apa bedanya dengan dagang? Anda dapat supplier yang bagus, Anda nggak bisa dagang. Memangnya prospek bisnis kita tergantung supplier, tergantung kemampuan kita dagang. Oleh karena itu, saya selalu bilang, upayakan dulu memiliki kemampuan dagang.